Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Yini Rusti Vidianti dengan NIM 4012000228 dari kelas Ekonomi Syariah H. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Pendahuluan. Pemantauan dan pengawasan harus dilakukan oleh bank syariah agar dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Didasarkan pada penerapan pengawasan menyeluruh dengan mengandalkan 3 prinsip utama, yaitu prinsip pencegahan dini, prinsip pengawasan melekat, dan prinsip pengawasan internal. Tujuan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Yang pertama yaitu menghindari terjadinya moral hazard. Yang kedua, memastikan kebenaran dan ketelitian semua data yang didapat selama proses administrasi pembiayaan. Yang ketiga, efisiensi dalam tata laksana usaha. Dan yang terakhir, yang keempat, memenuhi kebijakan yang berlaku serta prosedur pembiayaan. Pemantauan monitoring lapangan. Yang pertama, menggali informasi dari dalam dan luar bank. Yang kedua, memeriksa tingkat perputaran debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan. Yang ketiga, mencermati tanggal jatuh tempo angsuran. Dan yang terakhir, yang keempat, memantau laporan jika sudah memulai terjadi hal-hal yang mencurigakan. Proses penanganan pembiayaan bermasalah. Faktor yang menyebabkan kesulitan finansial perusahaan nasabah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan nasabah. Biasanya faktor yang paling dominan adalah karena kesalahan manajemen. B. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan. Skema penanganan pembiayaan bermasalah. Hal-hal pertama yang harus dilakukan dalam tahap penanganan pembiayaan bermasalah. Yang pertama yaitu analisis faktor penyebab. Yang kedua, menggali potensi peminjam yang dilakukan dengan memberikan pinjaman ulang, memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil, penundaan pembayaran, dan memperkecil angsuran. Setelah menggali potensi peminjam, maka dilakukanlah perbaikan akad. Penggolongan pembiayaan didasarkan pada POJK nomor 16/POJK.03/2014. Kolektabilitas pembiayaan dikategorikan dalam 5 macam, yaitu kolektabilitas 1 dengan status lancar apabila tidak ada tunggakan. Kolektabilitas 2 dengan status dalam perhatian khusus apabila menunggak 1-60 hari sejak tanggal jatuh tempo. Kolektabilitas 3 dengan status kurang lancar apabila menunggak 61-120 hari sejak tanggal jatuh tempo. Kolektabilitas 4 dengan status dilakukan apabila menunggak 121-180 hari sejak tanggal jatuh tempo. Kolektabilitas 5 dengan status macet apabila menunggak lebih dari 180 hari sejak tanggal jatuh tempo. Penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian dapat disesuaikan dengan kolektabilitasnya. Yang pertama, pembiayaan lancar dengan pemantauan usaha nasabah dan pendampingan usaha nasabah. Yang kedua, pembiayaan berpotensi bermasalah dengan cara pembinaan anggota, memberikan surat teguran SP 1-3, kunjungan lapangan atau silaturahmi kepada nasabah, upaya preventif dengan penanganan rescheduling atau reconditioning. Yang ketiga, pembiayaan kurang lancar dengan cara membuat surat teguran atau peringatan, kunjungan lapangan, dan upaya
penyehatan dengan cara rescheduling atau reconditioning. Yang keempat, pembiayaan diragukan atau macet dengan cara rescheduling, reconditioning, dan dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-qardul hasan atau dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di bank syariah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.